Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mustika, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat dan bahagia. Alhamdulillah baik ya Bu. Ya. Pembelajaran hari ini anak-anak mempersiapkan materi apa yang akan dibawakan oleh Bu Mustika nanti, dan minta tolong untuk dijelaskan tujuan pembelajarannya sebelum nanti saya selaku supervisor atau akan mengobservasi Bu Mustika ketika di kelas nanti. Yang pertama, tujuan yang akan dipraktikkan nanti dalam pembelajaran menurut Bu Mustika itu apa saja yang akan diberikan oleh siswa. Ya, terima kasih. Materi hari ini itu kan IPAS Pak. Okay. Jadi nanti tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat memprediksi akibat jika manusia itu tidak bernafas. Dan yang kedua nanti peserta didik itu mendeskripsikan pernafasan pada manusia itu seperti apa. Jadi yang kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan. Oh ya, berarti materi pembelajarannya nanti tentang organ pernafasan atau pelajaran IPA ya. Dalam kelas berapa ya? Kelas 5. Kelas 5. Oke, selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Mustika untuk pengembangan pembelajaran, misal metode pembelajarannya Bu Mustika nanti bagaimana? Jadi anak-anak nanti itu bisa menemukan konsep tersendiri dari mereka praktek. Yang pertama itu nanti mereka kan praktek Pak. Jadi mereka bisa menentukan kesimpulan dari praktek tersebut. Dia juga bisa aktif, mereka bisa aktif dan percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Dan kemudian kegiatannya itu nanti mencerminkan diferensiasi konten, proses dan produk. Oh, okay. Berarti nanti melibatkan kelompok dalam satu kelas ya, Bu ya. Tapi nanti kelompoknya itu biasanya Bu Mustika pakainya yang sesuai absen atau diacak atau bagaimana nanti metodenya itu? Itu nanti pembagiannya kita bagi rata, ada laki-laki ada perempuan. Jadi nanti mereka itu bisa membedakan apakah cara bernafasnya anak laki-laki sama anak perempuan itu berbeda apa sama. Oh iya. Oke, sebelum berlanjut ke nanti observasi, strategi yang disiapkan sebelum pembelajaran oleh Bu Mustika ini apa saja itu? Yang pertama tentunya saya menyiapkan modul ajar. Terus yang kedua nanti saya menyiapkan alat peraga dan juga membagi peserta didik dalam kelompok Pak. Oh iya, berarti memang sudah disiapkan termasuk modul ajar itu yang RPP gitu ya. Nanti sarana mungkin ada apa saja nanti bisa dipersiapkan oleh Bu Mustika sebelum pembelajaran. Mungkin hanya itu saja. Kemungkinan nanti kita akan praktik bersama. Bu Mustika nanti akan menerapkan pembelajaran yang sudah direncanakan dengan strategi yang sudah disiapkan. Nanti saya akan terlibat di dalam pembelajaran dengan mengobservasi Bu Mustika ketika di kelas. Terima kasih Bu, semoga nanti berjalan dengan baik dan tidak ada halangan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawab. Kita hirup nafas dari mana? Dari hidung. Terus kita masuknya dari nafas dari mana? Dari hidung. Terus kita masuknya dari nafas dari hidung mana? Trakea. Ya ini ibaratnya trakea. Setelah trakea kita di mana ini setelah nafas? Bronkus. Bronkus. Di bronkus ada dua cabang. Apa dan apa? Bronchiolus sama alveolus. Ya. Terus yang ketiga ini ada apa? Diafragma minta tepuk tangan. Pintar, tepuk tangan lagi. Ayo. Setelah pertukaran nanti kembali lagi ke dikeluarkan lewat hidung lagi, ya kan? Nah, ini coba ya. Ini tadi apa? Coba. Diafragma. Kita bilang ya, ketika diafragmanya saya tarik ke bawah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika diafragmanya saya tarik ke bawah? Apanya yang mengimbang? Paru-parunya. Coba kalau kamu bernafas, beliau kita tarik nafas. Ketika kita tarik nafas, paru-parunya membesar, ya perutnya mengecil. Sama ketika kita membuang nafas, perutnya yang membesar, paru-parunya mengecil. Itu sama seperti itu. Paham? Paham. Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan temannya. Berikan jawaban terbaik kalian. Bareng. Ada yang kurang paham atau kesulitan? Apa? Yang belum dipahami apa?
Ya, kita coba praktekkan. Tadi kan ditarik ya, balonnya mengembang. Kalau kita lepaskan berarti balonnya mengempis. Oke, betul. Kasih tepuk tangan. Ya, ketika kita ambil nafas, berarti paru-paru mengembang. Ketika kita keluarkan nafas, paru-paru menempis. Paham? Ya, oke. Sekian pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ada yang ditanyakan? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Kuko selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9, Bu Mustika selaku guru kelas yang melakukan pembelajaran, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Kumadi CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus yang mengajar di SD 2 Murian. Pagi ini saya akan melakukan pasca observasi kepada Ibu Mustika selaku guru kelas 5 yang sebelumnya sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran yang sudah direncanakan dan sudah melakukan observasi pula dengan saya ketika sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini saya akan mengembangkan atau merefleksi pembelajaran dari apa yang sudah dilaksanakan di kelas oleh Bu Mustika di kelas 5 tentunya. Ya, sebelumnya saya menanyakan pertama, apakah Bu Mustika sudah tercapai tujuannya dari perencanaan yang sebelumnya direncanakan dengan pembelajaran di kelas ketika saya melakukan observasi di kelas Bu Mustika? Bisa dijelaskan dengan jelas? Kalau tujuan pembelajarannya kemarin itu kan ada 3 yang sudah saya sebutkan. Kalau tujuannya kemarin itu kan yang saya sebutkan ada 3. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin itu saya baru mencapai tujuan yang kedua. Jadi yang satu itu belum terlaksana karena memang waktunya kan terbatas ya Pak. Dan pelajaran IPAS itu tidak langsung selesai dalam waktu saat itu juga, tapi berkelanjutan. Jadi yang kemarin itu baru saya mendeskripsikan tentang organ pernafasan itu. Yang selanjutnya untuk pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan itu kemarin saya belum sampaikan kepada Anda. Jadi memang tujuannya belum tercapai secara maksimal. Oh iya, berarti masih ada bagian-bagian dari tujuan yang direncanakan belum bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Dalam pelaksanaannya kira-kira pembelajaran itu menemukan kesulitan-kesulitan apa ketika di kelas dengan anak-anak atau siswa sendiri, mungkin dari kelompok atau dari pembelajarannya dari penugasan itu tadi atau bagaimana? Kalau kesulitannya itu yang pertama saya tuh gimana ya, anak ketika saya kasih flow untuk dia bisa menyimpulkan itu, terkadang anak bisa menyimpulkan tapi bahasanya mereka yang disampaikan itu belum tepat. Jadi saya mungkin ya saya kasih clue lagi dia sambil membantunya. Jadi anak-anak itu kalau dalam hal menyimpulkan yang kesulitan itu. Terus juga dalam pembagian kelompok, karena ruangan saya itu menggunakan meja yang berat ya. Jadi ketika pembagian kelompok ya saya hanya per deret saja, tidak mengundi atau memilih ini kelompok ini enggak, tapi saya per deret. Ya, itu kesulitannya. Ya. Kemudian ketika kesulitan itu terjadi di kelas, apakah
nanti ibu itu dalam pembelajaran ini itu mau dikembangkan fokus di bagian apa. Misal tadi kan ada tidak hanya satu masalah ya, ternyata public speaking istilahnya, kalau berbicara di depan mungkin bahasanya kurang lengkap atau kurang bagus, kemudian pengelompokan siswa ya. Nanti kiranya Bu Mustika itu mau mengembangkan yang apa dulu nanti kedepannya pembelajarannya akan lebih baik. Ya, untuk yang saya kembangkan selanjutnya itu ya tadi public speaking ya, anak-anak biar tambah berani untuk menyampaikan pendapat, bisa menata kalimat dengan baik ya, dengan caranya ya tadi banyak-banyak siswa itu banyak-banyak membaca, banyak-banyak berlatih untuk menyimpulkan. Untuk yang kelompok nanti mungkin saya ambilnya di tidak bagian meja ya, maksudnya mejanya nanti biar saya singkirkan dulu, saya sampingkan, nanti anak-anak bisa mengelompok di area bawah, nanti pakai tikar atau bagaimana. Ya. Ya, semoga nanti juga bisa sambil berkembang lebih kreatif lagi. Di sisi lain dalam pembelajaran, apakah sudah terjadi interaksi aktif antara siswa, kemudian ada perasaan senang atau ada anak yang istilahnya menyendiri atau yang spesial seperti apa, bisa dijelaskan tentang kebiasaan anak-anak ini di kelas? Kalau di kelas saya itu anak-anaknya tuh kerjasamanya bagus Pak, kompak. Tidak ada yang menyendiri, tidak ada yang merasa saya nggak bisa, tapi mereka yang bisa itu selalu membantu yang nggak bisa. Jadi kerjasama di kelas saya itu juga bagus. Berarti sangat aktif ya, istilahnya mau dengan temannya berbagi, mengajarkan ilmunya kepada teman yang mungkin belum bisa mempelajari dari pelajaran tersebut. Kemudian ini pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mustika itu apa tidak ada yang lebih punya terobosan nggak nanti kedepannya itu mau dilaksanakan dengan pembelajaran yang dengan istilahnya diselingi permainan atau apa, mungkin agar anak-anak tidak jenuh gitu. Jadi kemarin mungkin istilahnya sudah bagus ya, ada interaksi antar siswa, ada keaktifan dan antusiasnya bagus gitu kan. Nanti kedepannya yang ingin dikembangkan dari pembelajaran yang sudah baik ini menurut Bu Mustika apa nanti? Ini kemarin kan saya baru menemukan konsep dari organ pernapasan kan, yang kedepannya nanti saya itu masuknya ke pembelajaran diferensi yang berbeda itu ya Pak. Menemukan satu konsep tapi dengan cara yang berbeda. Jadi nanti ada sebuah seperti games ya, anak-anak nanti walaupun intinya kita sama, tapi dari dua permainan itu nanti dengan model yang berbeda, tapi maksudnya tujuannya nanti sama. Terus yang saya masuk ini itu kita mengukur ini kuat pernapasan antara laki-laki sama perempuan. Jadi nanti yang pertama itu permainan yang pertama kan saya persediakan galon, ada airnya dan juga ada selang. Yang pertama itu anak-anak meniup selang tersebut dalam keadaan dia posisi masih dalam keadaan normal, tidak gerak. Jadi habis kayak ini duduk terus dia tak suruh meniup itu, nanti diukur berapa panjang nafasnya, kuat nafasnya itu seperti apa. Terus yang kedua, diferensi kedua itu nanti anak-anak lari dulu Pak, lari ke lapangan ya, mungkin sekitar 2 menitan dia lari. Setelah lari dia melihat lagi tadi apakah nanti ada perbedaan antara yang pertama tidak lari, tidak melakukan aktivitas apapun dengan yang sudah melakukan aktivitas apapun. Biasa sekali Bu Mustika atas pengembangan programnya pembelajaran di kelas. Untuk yang sudah saya observasi kemarin, mungkin saya sendiri mengapresiasi sangat baik Bu, pembelajaran sudah lengkap seperti itu. Mungkin memang berdiferensiasi jika pelajarannya IPA itu tidak bisa langsung satu kali pertemuan ya, karena
Organisasi juga membutuhkan media yang disiapkan, kemudian anak-anak butuh pengenalan cara pemakaian atau bagaimana. Jadi runtut dari yang kemarin memang dijelaskan oleh Bu Mustika, kemudian anak-anak mencoba menilai terlebih dahulu melalui LKPD ya Bu ya, kerja siswa itu, kemudian nanti baru ke ranahnya praktek langsung atau yang pakai model pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin hanya itu saja Bu, saya apresiasi sangat baik pembelajarannya dan semoga nanti lebih kreatif, lebih bisa berkembang lagi. Nanti pembelajarannya tidak hanya monoton dengan pembelajaran kelompok atau bisa dengan permainan dan lain-lain, bisa ditingkatkan rasa percaya diri anak, juga diberi kesempatan ketika maju di depan, mungkin diberikan stimulus bergantian atau dengan undian atau bagaimana. Jadi nanti anak-anak bisa lebih banyak yang aktif, lebih berani untuk bisa berbicara di depan. Mungkin hanya itu saja mungkin hanya itu Bu Mustika. Semoga nanti depannya juga lebih berkembang, lebih baik lagi pembelajarannya, bisa lebih kreatif, anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik, dan semoga sukses buat Bu Mustika. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.